Dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU, namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Ya, dalam program Rakyat Bersuara, Bonatua Silalahi mengungkap sejumlah kejanggalan dalam dokumen ijazah Jokowi yang dia dapat dari KPU. Ya, salah satunya sejumlah tanda tangan yang disembunyikan. Bukan. Kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Ada tanda tangan or, deka, terus apa lagi? Ini tempat lahir juga, Ding, ya kan? Oke. Ini legalisiran asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari Karena KPU. ini merah kan? Ya, Kalau merah ya. berarti asli kan? Ya. Jadi peraturan KIP itu kan, keterbukaan informasi publik, kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Sudah. Nah, sisa nanti dipanggil lagi kan, pastinya kan? Ya. Nah, dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi. Bang, jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan Ya ditutup dulu dong. Karena KPU satu pertama PDP perlindungan data itu dulu. Jadi KPU yang melakukan Itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa karena ini hal baru. Saya baru tahu ini. Hal baru. KPU menghindari dia dikenakan pasal itu. Kenapa bisa disensor? Ya, memang ya kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi Artinya pesanan. ya mungkin dibikin-bikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya. Begitu maksud Anda? Ya, Hari ini kita telah mendengarkan dua fakta persidangan yang sangat menentukan untuk menilai apakah keberadaan ijazah Pak Jokowi ini yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat, yang selama ini dinantikan oleh rakyat, apakah memang masih misterius atau tidak. Dia semua kita telah selesai melaksanakan rangkaian persidangan sengketa informasi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo di Komisi Informasi Pusat. Dan hari ini kita telah mendengarkan dua fakta persidangan yang sangat menentukan untuk menilai apakah keberadaan ijazah Pak Jokowi ini yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat, yang selama ini dinantikan oleh rakyat, apakah memang masih misterius atau tidak. Nah, hari ini yang diperiksakan adalah saksi fakta dari Komisi Pemilihan Umum. Dan dari keterangan saksi fakta tadi bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu ya memang belum diserahkan oleh KPU yang kewajibannya diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, belum diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Nasional atau ANRI. Kemudian belum diserahkannya ini karena peraturan yang dibuat oleh KPU itu juga peraturannya tidak secara memiliki kepastian hukum bahwa ada kewajiban dari KPU. Jadi KPU seolah-olah mendesain satu peraturan KPU, kalau saya nggak salah 18 tahun 2013. Jadi dari dokumen-dokumen calon presiden dan wakil presiden yang disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU, itu aturan tersebut justru membuat ketidakjelasan, ya, sehingga dari awal kami melihat ini ada desain yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menghindari kewajiban menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo kepada lembaga arsip, ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya KPU harus dituntut mereka bersengkongkol menipu rakyat karena telah membohongi para rakyat dan bersengkongkol dengan Pak Jokowi dulu. Jadi semakin jauh Termul kehilangan akal sehatnya yang ada pada stres Termul. Nah teman-teman, sebetulnya tanpa lab forensik dengan kasat mata saja sudah nampak jelas ijazahnya palsu. Ya, mereka sudah pada mengetahui sebelumnya bahwasanya ijazah Jokowi ini palsu karena kelihatan di foto yang ada di ijazahnya bukan fotonya, melainkan foto orang lain. Dari situlah kita melihat bahwasanya itu ijazahnya Jokowi adalah palsu. Nah,
Jadi teman-teman, seharusnya semua anggota KPU terlibat dipenjarakan karena terlibat konspirasi melanggar Undang-Undang Dasar Pemilu dan sengaja melakukan kecurangan meloloskan seseorang tak dokumen asli. Nah, jadi Jokowi sendiri belum pernah memegang ijazah resmi dari UGM. Ya, bagaimana bisa dibuktikan bahwasanya ijazahnya itu asli? Sementara ijazahnya yang resmi dari UGM belum dipegang sama sekali atau belum disentuh. Nah, Jokowi doang yang enggak pernah hadir di sidang. Enaknya, ya Jokowi ini juga tidak pernah hadir di sidang. Dia beralasan sakit karena dia takut untuk menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, semoga Allah akan membuka kebenaran. RRT maju terus bongkar manusia pembohong. Ya, pasti kebohongan ini suatu saatnya nanti akan terbongkar. Bagaimanapun caramu menyembunyikannya, pasti akan ada jalan untuk dibongkar. Jadi teman-teman, kelihatannya semua objek akut enggak ada rasa malunya. Nah, rezim wariskan revolusi, mental menghalalkan segala cara, bohong nipu ngibul, ngeles, ngerekayasa, ngerampok, ngerangrung, ugal-ugalan. Nah, jadi teman-teman, harus diusut pembohong dan yang melindungi. Ya, mereka harus diadili dan juga harus dihukum ataupun juga harus dipenjara karena telah melindungi suatu kebohongan dan telah membela suatu kesalahan dan ketidakkejujuran. Nah, aku dadi tanggade Yora bahkan milih Gibran 2029 Capres. Ya, negeri ini ditertawakan. Dunia penyiksaan kasus ijazah terlalu larut. Ya, karena ini juga mengapa bisa dikatakan terlalu larut karena Pak Jokowi tidak mau hadir di persidangan. Dia memiliki suatu beralasan dia sakit. Nah, yang jelas di era Mulyono semua amburadul, ini gegara Mulyono rakus kedudukan hingga segala sesuatu dengan mudah diatur sesuai dengan keinginan Mulyono yang rakus dan amat sangat jahat. Ya, semua yang bersengkongkol dalam kejahatan harus dihukum mati. Kalau di penjara ngabisin beras doang jadi beban negara. Ya, ini juga yang semua yang mengikuti jejak Jokowi ini atau yang telah membela Jokowi, mereka harus dihukum mati. Ya, jangan dipenjara. Ya, habisin beras doang ya. Jadi teman-teman termul sudah pada stres, sudah kehabisan argumen, bentar lagi pada mewek. Ya, sepandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Ya, sepandai-pandainya kamu menyembunyikan suatu kebohonganmu, pasti akan suatu saat nanti akan terbongkar. Jadi para jaksa dan hakim RI jujurlah, memutuskan yang benar bukan yang salah atau yang bayar. Nanti di akhirat Anda juga akan disidang. Di situ tak ada kebohongan dan kebekingan dari ternak Mulyono apalagi bayar sogok. Ya, semoga para jaksa ini menghakimi sejujur-jujurnya. Ya, jangan membela kesalahan. Jadi sudah terang benderang tapi tetap saja berkelah. Ampun ngeri. Ini dihuni orang yang banyak berbuat salah namun tetap menghindar seakan benar. Hati-hatilah, Tuhan lebih tahu. Nah, jadi teman-teman, ini KPU sekongkol dengan Joko Widodo sekarang terbongkar, harus dituntut ancaman pidana 8 hari. Ya, jadi KPU turut menyembunyikan ijazah semakin yakin ijazahnya palsu. Kalau ijazah itu asli pasti nggak seribet ini. Nah, ini juga kepada para KPU yang bekerja di KPU, mengapa dulu kalian menyembunyikan ijazah palsu Jokowi? Mengapa bukan dari dulu kalian tidak menerima ijazahnya, ya, atau tidak memasukkan dirinya untuk mencalonkan sebagai presiden? Nah, itu suatu kesalahan mereka, wajib dihukum teman-teman. Nah, jadi menuntut saya yang menjadi gaduh urusan ijazah Jokowi itu ya, Jokowi itu sendiri logika orang waras. Kalau punya ijazah kenapa tidak mau tunjukkan dan diuji pun kalau ijazahnya asli, ngapain ditakut karena ijazahnya palsu. Nah, KPU siapa sih pakai anggaran negara tidak sih? Ketahuilah bahwa kegiatan yang memakai anggaran negara arsipnya adalah arsip negara.
Ya, dalam hal ini pengelolaan arsip diatur Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. KPU kenapa memberkasan arsip, mempercalon presiden dan wakil presiden tidak memberkas jadi satu ijazah kagak ada. Ya, mengapa Pak KPU ini tidak meneliti dulu? Ya, panggil paksa kenapa sih sing nganuk harus taat hukum, kalau tidak memang ndak pantas menjadi penjabat orang semacam itu. Ya, jadi menurut aku jangan salahkan siapapun, yang jelas tunjukkan asli ijazahnya. Nah, kasihan pada instansi yang berhak menilainya asli atau tidak. Nah, jadi kebenaran akan terkuak andaikan Jokowi atau Mulyono tidak zalim, tidak rakus kejam, ya, melainkan gonjang ganjing ijazah ini sudah 2 tahun lebih sehingga membuat resah. Mohon maaf harus Pak Presiden Prabowo mengambil sikap untuk membuktikan punya ijazah. Tidak Pak mantan ini, karena pemilik ini sangat mudah dijawabnya, tunjukkan ijazah aslinya. Nah, jadi teman-teman, pokoknya semua penjabat yang kong kali kong dengan Jokowi wajib diperiksa semuanya se-Indonesia. Jangan ada yang tersisa agar negara ini bersih dari manusia yang busuk, korupsi, dan pendusta. Nah, mau melindungi anak malah terjebak semua sejanta makan tuan. Nah, kalau mau selamat di dunia atau di akhirat harus jujur. Ya, tidak boleh membohongi seseorang. Nah, jadi yang namanya dokumen pemula ya semuanya, bukan cuma sebagian namanya dokumen itu. Sudah ya semua. Surat apa saja yang jadi persyaratan calon maju pemilu capres maupun wapres. Nah, jadi KPU makan duit dari Jokowi, kalau nggak buat apa bela Jokowi.